datang di ibadah hari Minggu ini. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah rindu untuk memuji Tuhan, untuk bersekutu, amin. Kita yang datang untuk rindu memuji Tuhan, saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan saya undang Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam doa. Puji Tuhan, mari kita sambutkan amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, mulia nama-Mu, besar anugerah-Mu, ajaib dan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami, dan kami rindu akan pendengaran akan firman Tuhan. Ampuni dan kuduskan hati kami ya Tuhan Yesus. Perbaruilah renang kami dan tutur kata kami. Terimalah pertobatan kami ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa kami yang di surga, biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu. Roh Kudus bersemayam atas hidup kami, dan nama Tuhan dimuliakan melalui ibadah kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Kita mau hadiri tahta Tuhan. Kita mau dengan sikap hati yang sempurna, dengan sikap hati yang tulus, kita mau menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Bahwa tanpa Allah memegang di tangan kita, kita nggak akan bisa berjalan sampai hari ini. Bapak, kami butuh Engkau, Bapak. Kami butuh Engkau lebih dari sebelumnya. Hari-hari kami, Tuhan, tidak dapat kami lalui tanpa Engkau ya Bapak. Dengan tangan kami rindu menyatakan bahwa Engkau Allah yang kami rindukan, bahwa Engkau Allah yang kami butuhkan, Engkau sumber kekuatan kami ya Bapak.
buat Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita mengatakan, angkat suaramu. Kita tepuk tangan di atas dong. Angkat suaramu.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Hidup ini adalah suatu yang kita tidak pernah tahu. Terkadang kita ada susah, kadang ada gembira, kadang juga ada tangis dan air mata. Pagi hari ini saya akan bawakan satu cerita tentang gajah dan babi. Tentu Bapak Ibu semua tahu gajah dan babi. Dikisahkan ada seekor gajah yang sedang mandi di sungai. Setelah mandi, dia lalu berjalan pulang. Ketika dia melewati jembatan, dia melihat seekor babi yang berlumuran lumpur datang dari arah yang berlawanan. Gajah itu lalu dengan tenang menepi, membiarkan babi yang berlumuran kotoran itu lewat, dan gajah pun melanjutkan perjalanannya. Si babi yang kotor ini lalu dengan sombongnya berseru ke teman-temannya, aku ini hebat sekali. Kalian lihat kan, bahkan si gajah aja takut dengan aku. Dia langsung minggir dan mempersilakan aku untuk jalan. Mendengar hal ini, beberapa gajah di sekitar itu mempertanyakan sikap temannya. Emangnya kenapa sih? Kok kamu ngasih jalan ke si babi itu? Emangnya kamu tahu? Beneran takut sama si babi? Gajah itu pun tersenyum dan dia berkata, sebenarnya sih kalau aku mau dengan gampangnya aku bisa menginjak babi itu dengan kakiku yang besar. Tapi pada saat aku dalam keadaan bersih, sedangkan si babi itu kotor sekali. Kalau aku menginjak babi itu, berarti nanti kakiku yang kotor. Makanya begitu aku lihat, lebih baik aku langsung minggir saja. Saudara-saudara, hidup ini memang seperti itu. Orang yang bijak akan menghindar dari hal-hal negatif, bukan berarti karena dia lemah atau takut, tapi karena dia tak ingin hal negatif itu menempel di dirinya. Jangan mudah untuk bereaksi. Tidak semua opini, komentar, atau situasi harus ditanggapi. Di situasi tertentu, kadang menghindari lebih baik daripada mengurangi. Ayat firman Tuhan yang terambil Amsal 12 ayat 15-16. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Amin. Amin. Kita mau jadi seperti gajah, betul ya Pak Ibu ya, diceritakan kalian tadi. Mau jadi orang-orang yang bijak, betul? Kalau kita mau bijak, satunya sumber kebijakan adalah firman Tuhan. Yang rindu mau mendengar firman Tuhan, kita mau tutup mata, kita mau undang Allah Bapa untuk hadir, kita nyatakan bahwa Dia segalanya. Untuk kami Tuhanlah firman-Mu, Allah Bapa, Engkau segalanya buat kami. Bagiku
Bapa yang di surga, kami berdiri di mimbar ini Bapa dengan kepala menunduk. Allah yang bertahta di atas pujian-Mu, kami sujud di hadapan-Mu, mengakui bahwa tanpa-Mu Bapa, kami hanyalah debu. Saat ini kami membuka hati kami lebar-lebar, biarlah kuasa Kudus-Mu menyapu setiap sudut jiwa kami, menyingkirkan hiruk-pikuk kebisingan dunia dan mempersiapkan tanah di kami untuk menerima benih firman-Mu yang murni. Berbicaralah ya Tuhan, karena hamba-Hamba-Mu siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh berbahagia di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya diberi kesempatan diperkenankan untuk membawakan tema harta yang tak terbeli, iman yang tak terganti. Kita tentunya masih merasakan hangatnya api revival hati minggu lalu. Namun Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini yang perlu kita ingat, bahwa api yang menyala di bait Allah harus menjadi terang yang menuntun jalan pulang ke rumah yang di surga. Amin Bapak Ibu. Amin. Revival, kebangunan rohani yang sejati, tidak diuji di altar gereja, melainkan saat di ruang tamu rumah kita, saat kejujuran kita berada di meja makan, saat dalam kesetiaan di balik kamar pintu kita. Kebangunan sejati dikaji oleh kedalaman transformasi, bukan hanya atas kebangkitan Kristus yang menetap dan berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bicara tentang investasi kekal di tengah dunia yang sedang mengejar hal-hal yang fana. Sebuah pusaka yang tidak ternilai, kasih karunia yang tak terbeli, dan iman yang tak tergantikan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat pada slide berikutnya, yaitu tentang paradok iman. Paradok iman ya, paradok warisan. Nah, di dalam paradok ini Bapak Ibu Saudara, kita dihadapkan pada harta dunia dan iman yang abadi. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang menyentuh hati setiap kita. Apa yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada anak, kepada putra putri kita? Maaf ya, di tengah hidup pikuk dunia yang serba cepat ini, gimana kita terjebak dalam rutinitas harian yang penuh tekanan? Pertanyaan sederhana ini seolah menjadi cermin refleksi diri kerinduan yang mendalam dari jiwa. Harta yang berupa properti yang kokoh, saham yang menguntungkan, atau pendidikan yang membuka pintu kesuksesan, semua itu baik, memang indah, memang bermanfaat, memang menjadi fondasi bagi generasi muda untuk meraih mimpi.
Namun mari kita renungkan dengan hati yang jujur. Apakah semua ini benar-benar abadi? Apakah semua ini bertahan di hadapan badai kehidupan, di hadapan kematian yang tak terelakkan? Dunia ini fana, Bapak Ibu Saudara. Harta yang disimpan tidak akan kekal. Kekayaan yang bersifat sementara dan tidak dibawa mati. Oleh karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bisa kita bayangkan seorang ayah, seorang tua yang berjuang keras membangun rumah impian untuk keluarganya. Ia mengumpulkan uang, membeli tanah, membangun rumah-rumah bagi putra-putrinya, sedemikian kokoh fondasi yang orang tua rencanakan, ciptakan. Namun di tengah malam yang sunyi, Bapak Ibu Saudara, angin badai datang menghantam, tanah longsor datang dengan tiba-tiba, rumah itu runtuh. Atau seorang ibu yang mengorbankan waktu dan tenaga untuk mendidik putra-putrinya, menyekolahkan, mengkuliahkan hingga mencapai gelar yang gemilang, pada akhirnya hanya untuk melihat kehilangan pekerjaan putra-putrinya karena perubahan zaman. Harta bisa habis, pendidikan bisa tertinggal zaman. Mereka harta dunia ini pakai sungai yang mengalir indah di permukaan, tapi di dasar rapuh dan tak kekal. Dunia mengajarkan kita untuk menghargai yang terlihat, yang bisa dipegang, yang bisa diukur dengan mata. Tapi di balik semua ada sebuah kebenaran yang lebih dalam, sebuah rahasia yang tersembunyi di balik tirai kehidupan. Ada satu hal yang melintasi kubur, yang tak tergoyahkan oleh waktu, yang tak bisa dibeli dengan uang, dan yang menjadi warisan sejati bagi setiap anak Tuhan, yaitu iman percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah suatu investasi abadi, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita belajar kemarin membaca Alkitab yang adalah firman Allah, kita mendapatkan adab yang baik, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan iman karena kita mendengar akan firman-Nya, dan kita dapat berbuat, mengamalkan apa yang kita imani sebagai amal saleh, ya Bapak Ibu Saudara. Iman ini bukan sekedar keyakinan kosong. Iman percaya kepada Yesus Kristus bukan sekedar ritual yang dilakukan setiap minggu. Iman adalah jembatan abadi yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta, sebuah warisan yang tak ternilai harganya, yang diberikan secara cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya. Iman adalah anugerah yang tak bisa diukur dengan meteran dunia, yang tak bisa dihitung dengan kalkulator kekayaan. Iman adalah warisan yang melintasi generasi, yang tak terputus oleh kematian, yang menjadi cahaya di tengah kegelapan. Mari kita baca dasar kebenaran ini dengan seksama, dengan taksi, dengan hati yang terbuka, agar firman Tuhan menyentuh jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita baca bersama-sama
firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan 3:21. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus adalah fondasi bagi setiap kita yang percaya, mengungkapkan paradok yang dalam sebagaimana tadi gambarnya Bapak Ibu Saudara. Keselamatan bukanlah hasil usaha kita sendiri, bukan hasil usaha manusia pekerjaan kita yang sempurna, melainkan pemberian cuma-cuma dari Allah, merupakan anugerah Allah. Inilah kebenaran yang mengguncang fondasi dunia materialistis kita, di mana kita sering merasa harus dalam tanda kutip membeli kesuksesan dengan keringat dan darah. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengatakan itu bukan hasil usahamu. Itu adalah kasih karunia. Sebuah anugerah yang tak terduga, yang luar biasa, yang diberikan tanpa syarat, tanpa harga. Iman adalah jembatannya, jembatan yang menghubungkan kita dengan keabadian. Tanpa iman, Bapak Ibu Saudara, iman percaya kepada Yesus Kristus, kita tetap dalam dosa, dalam kegelapan. Dengan iman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita diselamatkan. Kita diberi kehidupan baru. Kita diangkat menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita perjelas keselamatan sebagai gratia dan tugas kita adalah menjaga warisan iman. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari lebih lagi kita dalami ayat ini agar kita benar-benar memahami bahwa paradok warisan yang Tuhan berikan kepada kita, keselamatan adalah pemberian cuma-cuma sebagai anugerah Tuhan, sebuah gratia yang tak terbeli. Kata gratia ini berasal dari bahasa Latin yang berarti anugerah atau karunia, dan dalam konteks Alkitab merujuk pada kasih karunia. Kasih karunia yang tak terbatas, kasih karunia yang diberikan tanpa kita seharusnya tidak layak menerimanya, karena kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Itu bukan hasil jerih, bukan hasil dari usaha kita, bukan dari perbuatan baik manusia, bukan dari pekerjaan kita yang sempurna, melainkan pemberian anugerah Allah yang murni. Seperti yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 24, saya bacakan untuk kita semua. Dengan kasih karunia Allah, kita dibenarkan sebagai pemberian melalui penebusan yang ada di dalam Kristus Yesus. Darah Kristus Yesus, harga yang telah lunas terbayar. Sebuah anugerah yang tak bisa dibeli dengan uang, dengan harta, tak bisa dicapai dengan kekuatan manusia. Iman kepada Kristus membawa ketenangan, membawa damai, sejahtera, harta yang tak terbeli oleh dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Tugas kita bukanlah membelinya, bukan berlomba-lomba untuk mendapatkan keselamatan melalui ritual atau perbuatan baik. Sebaliknya, tugas kita adalah menjaganya agar tidak hilang dari garis keturunan setiap kita.
Ini seperti menjaga warisan keluarga yang sangat berharga, yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 14 saya bacakan untuk kita semua. Ada di dalam slide. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, warisan iman ini bukan milik kita semata, Bapak Ibu Saudara, melainkan milik Tuhan yang kita pegang sementara agar bisa diteruskan, agar kita bisa meneruskan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, agar menjadi tanggung jawab kita yang sebuah amanah yang harus dijaga dengan hati yang setia agar tak pudar oleh godaan dunia atau keraguan hati. Iman adalah harta yang tak terbeli karena harganya sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Darahnya yang mahal yang ditumpahkan di kayu salib adalah harga yang terbayar, ya, untuk keselamatan kita. Seperti yang dituliskan dalam Ibrani 9 ayat 22. Tanpa tumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah Kristus adalah darah yang murni yang membersihkan kita dari segala dosa, yang menghapus segala kesalahan. Darah Kristus adalah darah yang tak terbeli, yang tak bisa dibeli dengan uang, dengan harta, karena ia adalah darah Allah sendiri yang menjadi manusia. Dengan iman kepadanya, dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menerima penebusan. Kita menerima kehidupan abadi, kehidupan yang kekal. Iman ini adalah harta yang tak ternilai, yang melintasi kubur, yang tak tergoyahkan oleh waktu, yang menjadi warisan sejati bagi setiap anak-anak Tuhan, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Paradok warisan ini mengajarkan kita bahwa warisan sejati bukanlah yang terlihat, bukan yang bisa dipegang, melainkan yang tak terlihat, yang tak bisa dipegang, tapi yang hidup dalam setiap hati kita. Warisan iman ini adalah juga warisan dengan hati yang percaya kepada Yesus Kristus yang diberikan secara cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jaga warisan yang sangat berharga ini dengan hati yang setia, agar setiap kita bisa meneruskan kepada generasi berikutnya, agar cahaya iman ini tak padam di tengah kegelapan dunia. Slide yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, pesan untuk orang tua, ya, teladan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berhenti sejenak untuk merenungkan teladan yang luar biasa yang diberikan oleh keluarga Bapak Catur. Puji syukur saya di kelompok 3 menyaksikan, mendengar apa yang disaksikan dalam kelompok 3 di tengah gempuran gaya hidup modern yang serba kompromi ini, di mana nilai-nilai tradisional yang sering tergoyahkan oleh globalisasi dan materialisme. Keluarga Pak Catur ini, ya, menetapkan prinsip teguh. Warisan terbaik adalah iman. Mereka bukan, dalam hal ini Bapak Catur dan keluarga, bukan sekedar keluarga biasa. Mereka adalah sebuah komunitas kecil yang menjadi saksi hidup dari janji Tuhan yang tak tergoyahkan. Iman mereka, iman bukanlah kata-kata kosong yang diucapkan sebagaimana di gereja, melainkan kehidupan yang dijalani setiap hari, hari demi hari,
sebuah warisan yang diberikan secara cuma-cuma oleh kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang kita baca dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, keluar 16. Kita baca bersama-sama janji Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16. 3, 2, 1. Karena dari kepenuhannya kita semua bolehlah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, luar biasa. Karena dari kepenuhannya kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Belajar dari Alkitab, yaitu ketaatan Abraham, yang mana Abraham sudah barang tentu kita kenal sebagai bapa dari orang percaya. Mari kita layangkan pandangan kita ke puncak Gunung Moria. Di sana, ya, di Gunung Moria, secara mencatat rahasia besar bahwa Abraham tidak mewariskan emas, perak, dan permata, Bapak Ibu Saudara, kepada anaknya Ishak. Ya, ia mewariskan sebuah warisan iman. Ishak tidak hanya mendengar tentang Allah, ia melihat sendiri bagaimana ayahnya, bapaknya yang di dunia ini sendiri bertindak benar di hadapan Allah. Ketika Ishak bertanya, di manakah anak domba itu, Bapak? Abraham menjawab dengan keyakinan, Allah yang akan menyediakan. Ishak rela berbaring di atas mezbah karena ia melihat ketekunan hati dari bapaknya, dari ayahnya. Ishak belajar percaya bukan karena melihat keajaiban, Bapak Ibu Saudara, tetapi karena melihat ketaatan, kesetiaan ayahnya kepada Tuhan yang ia percaya. Ayat ini yang ditulis Yohanes 1 ayat 16 menggambarkan kemenuhan Kristus sebagai sumber tak terbatas dari kasih karunia. Darinya kita menerima anugerah demi anugerah, seperti sungai yang mengalir deras sebagai sumber hidup. Ini adalah janji yang menguatkan kita bahwa iman bukanlah beban, melainkan aliran hidup yang tak pernah kering. Sebagaimana keluarga Pak Catur menjadi teladan nyata akan janji ini. Keluarga mereka menerima kasih karunia itu dan mereka meneruskan kepada generasi muda putra putrinya dengan tangan yang terbuka, dengan penuh kasih. Bapak Ibu Saudara, pesan ini ya untuk orang tua. Iman sebagai warisan abadi, panggilan yang mendalam bagi setiap pribadi. Hai orang tua, jadilah seperti Abraham. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang merasa tua, jadilah seperti Abraham. Anak-anak, putra putri Bapak Ibu Saudara mungkin lupa apa yang Bapak Ibu katakan, tapi mereka tidak akan pernah lupa siapa yang Bapak Ibu sembah. Hal ini adalah kebenaran Bapak Ibu Saudara. Yang tentunya menyentuh inti hati kita. Sebuah pengakuan yang jujur tentang kekuatan teladan daripada kata-kata. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 22 ayat 6. Saya bacakan buat kita semua. Didilah anak di jalan Tuhan, supaya sekalipun ia sudah tua,
ia tidak akan menyimpang daripadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Didiklah anak di jalan Tuhan, karena sekalipun ia sudah tua, ia tidak akan menyimpang daripadanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kata-kata kita bisa berubah oleh waktu, oleh lupa, oleh ingatan kita, atau oleh latar belakang yang berbeda. Tetapi teladan kita, cara kita berdoa, cara kita berbagi, cara kita menghadapi cobaan-cobaan, ini akan terukir dalam jiwa putra-putri setiap kita seperti tinta abadi. Mereka belajar dari mata, ya, dari tangan kita, dari hati kita yang terbuka. Jika kita menyembah Tuhan dengan setia, anak-anak kita akan mengenalnya bukan melalui cerita, melainkan melalui kehidupan kita yang nyata. Amin Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu Saudara, secara jujur hati Bapak, hati setiap kita, terutama khususnya saya, melihat ya anak-anak kita, keponakan kita, saudara-saudara kita yang tergelincir di persimpangan jalan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka memilih pasangan yang tidak sepadan. Mengapa? Karena dunia menawarkan, Bapak Ibu Saudara, dunia menawarkan kerikil yang mengkilap sebagai ganti mutiara yang sangat berharga. Dunia menawarkan, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah paradok yang menyakitkan, sebuah ilusi yang menipu. Dunia penuh dengan kerikil yang mengkilap, kekayaan yang palsu, popularitas yang rapuh, hubungan yang dangkal, yang terlihat menarik di permukaan, tetapi dalamnya kosong dan penuh kekecewaan. Seperti yang dituliskan dalam Matius 13 ayat 45-46, saya bacakan untuk kita semua. Kerajaan surga sama seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang baik, dan ketika ia telah menemukan satu mutiara yang berharga, ia pergi menjual segala sesuatu yang dimilikinya lalu membelinya. Kerikil itu mengkilap karena cahaya, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi mutiara itu berharga karena keabadiannya, karena nilai yang tak tergoyahkan dari mutiara ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena para orang tua, Bapak Ibu Saudara dan saya, ini adalah panggilan setiap kita untuk menjadi penjaga warisan iman. Mari ajarkan putra-putri kita, pemuda kita, pemudi kita untuk memilih mutiara yang berharga, untuk memilih pasangan yang sepadan, yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang hidup dalam kasih karunia. Jangan biarkan putra-putri kita, anak-anak kita terjebak dalam ilusi dunia seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu bergabung dalam pernikahan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab bagaimana mungkin pernikahan yang seimbang dapat terjadi antara kebenaran dan kejahatan? Atau bagaimana mungkin terjadi pernikahan yang seimbang antara terang dan kegelapan? Pilihlah yang sepadan, hai pemuda-pemudi, yang akan meneruskan warisan iman setiap kita, yang akan menjadi teladan
bagi generasi berikutnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, teladan keluarga Bapak Catur mengajarkan kita bahwa warisan terbaik adalah iman yang diberikan secara cuma-cuma oleh kasih karunia Allah. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu Saudara, kita jaga dan kita teruskan warisan iman ini, agar putra-putri kita, anak-anak kita tidak tergelincir, melainkan berdiri teguh di jalan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, seruan revival bagi yang terhilang, slide yang ke-10 ya. Mari kita masuki momen yang mendalam dari pribadi ini Bapak Ibu Saudara. Sebuah seruan revival kebangunan rohani yang datang dari hati Tuhan, kerinduan Tuhan, ya, melihat di persimpangan jalan mungkin saudara-saudara kita, keponakan kita, anak-anak kita, ya, karena silau oleh harta yang tampak menggiurkan atau oleh terikat mabuk cinta, ya, asmara yang aduhai kata dunia, yang menjanjikan kebahagiaan palsu. Dengarlah Bapak Ibu Saudara suara Tuhan yang lembut namun tegas. Suara itu bukanlah cerita marah, melainkan panggilan yang penuh kasih, sebuah undangan yang untuk setiap kita pulang kembali ke pelukan Bapa. Roh Kudus tidak pernah berhenti memanggil yang ada di persimpangan jalan untuk pulang. Seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita dengan rintihan yang tidak terpecahkan. Rintihan ini adalah panggilan kebangunan rohani, panggilan untuk bangkit dari kegelapan, untuk pulang ke rumah yang sejati. Bapak Ibu Saudara, ingat, mari kita ingat firman Tuhan ini yang menjadi mercusuar bagi kegelapan untuk pulang ke rumah yang sejati. Bagi jiwa-jiwa yang tersesat, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, sebagaimana dalam Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat ini Bapak Ibu Saudara ditulis oleh Rasul Paulus sebagai peringatan yang penuh kasih sekaligus tegas. Roh Kudus adalah segel materai yang menandai kita sebagai milik Tuhan, menjamin keselamatan kita hingga hari akhir. Firman ini adalah jaminan warisan abadi seperti yang dituliskan dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam Dia kamu juga, setelah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, dan setelah percaya kepadanya, kamu juga telah menerima tanda meterai Roh Kudus yang dijanjikan itu, yang adalah jaminan warisan kita untuk menebus miliknya. Jangan melupakannya Bapak Ibu Saudara, pemuda-pemudi kita ya. Pilihan yang menjauhkan kita dari Tuhan itu adalah sebuah hal yang mendukakan Roh Kudus. Harta bisa habis seperti embun pagi yang lenyap di bawah sinar mentari. Cinta manusia bisa pudar Bapak Ibu Saudara seperti bunga yang yang layu di musim gugur. Tetapi kasih karunia Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita tetap untuk selamanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebuah sungai yang mengalir tak pernah kering,
seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 4 ayat 14. Barang siapa minum air dari aku, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Tetapi air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi di dalam dirinya suatu mata air yang meluap-luap sampai kepada hidup yang kekal. Kebangunan rohani hari ini adalah undangan untuk pulang dalam tanda petik pulang, ya, ke pelukan Bapa yang mengasihi. Ini bukan sekedar panggilan emosional Bapak Ibu Saudara, melainkan panggilan ilahi yang mendesak. Seperti anak yang hilang dalam perumpamaan di Lukas Bapak Ibu Saudara pasal 15 ayat 11 sampai 32. Bisa dibaca di rumah ya, perumpamaan anak yang hilang. Bapa yang penuh kasih menunggu dengan tangan terbuka. Tuhan memanggil setiap kita untuk pulang. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara, pemuda-pemuda yang mendengar panggilan untuk pulang, ya, jangan keraskan hati Bapak Ibu Saudara. Jangan keraskan hatimu sebelum lilin imanmu padam. Hati yang keras seperti batu yang tak bisa ditembus air, tetapi Tuhan adalah air yang mampu melunakkan yang paling keras sekalipun. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, pemuda-pemudi, dengarlah suaranya pada hari ini dan biarkan kebangunan rohani ini membangkitkan iman Bapak Ibu Saudara, pemuda-pemudi yang ada, yang mungkin mulai redup nyala hati. Pesan untuk kaum muda supaya menjaga meterai. Pemuda-pemudi adalah pemegang tongkat estafet iman, ya. Kaum pemuda-pemudi yang dikasihi, yang terkasihi Tuhan, kalian adalah pemegang tongkat estafet dalam perlombaan iman ini. Kalian adalah generasi yang penuh energi, penuh mimpi, penuh potensi untuk mengubah dunia. Tetapi saudara-saudara, ingatlah, tongkat estafet ini bukan sekedar simbol, melainkan tanggung jawab suci untuk meneruskan warisan iman yang telah diberikan kepada setiap kita oleh para orang tua, oleh leluhur-leluhur kita, oleh yang disuratkan dalam Alkitab. Jangan dukakan Roh Kudus dengan mencari pasangan yang meminta kalian untuk meninggalkan Yesus. Roh Kudus adalah meterai keselamatan kita, seperti yang kita baca tadi dalam Efesus 4 ayat 30. Dan Bapak Ibu Saudara, slide yang ke-13 ya, mendukakannya berarti menjauhkan diri dari jaminan abadi yang Tuhan janjikan. Pilihan pasangan bukanlah hal yang sepele. Ia adalah keputusan yang membentuk arah hidup kalian pemuda-pemudi. Pilihan pasangan bukanlah hal yang sepele, ya. Ini keputusan yang membentuk arah hidup kalian, Bapak, saudara-saudara, yang bisa menjadi berkat atau jerat. Pertama, ya, untuk kaum pemuda-pemudi, untuk pemuda, jika dia calon pasanganmu benar-benar mencintaimu, dia akan menghargai, ya, Tuhan yang engkau percaya. Cinta sejati bukanlah yang egois yang menuntut kalian untuk meninggalkan iman percaya, melainkan yang saling menguatkan dalam perjalanan rohani. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 13, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, kasih itu tidak sombong dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak menghitung-hitung kesalahan dan tidak menyimpan dendam.
Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, menahan segala sesuatu. Cinta yang menghargai Tuhan akan menjadi fondasi rumah tangga yang kokoh, di mana iman diteruskan kepada anak-anak kelak di kemudian hari. Bagi pemuda-pemudi ya, inilah warisan iman yang berkah. Yang kedua, hai pemuda-pemudi, jika dia calon pasanganmu menarikmu menjauh dari Kristus, dia bukan berkat, tetapi ini jerat. Ini adalah peringatan yang tegas untuk kaum muda, pemuda-pemudi. Ya, dunia menawarkan hubungan yang tanpa menarik, tetapi jika itu menjauhkan kalian dari Tuhan yang kau percaya, ini adalah jerat yang halus, seperti jaring laba-laba yang menangkap mangsa tanpa disadarinya, seperti yang diperingatkan dalam Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai orang-orang yang tidak setia, janganlah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Barang siapa ini menjadi sahabat dunia, ia menjadi musuh Allah. Jangan biarkan hubungan sesaat yang merusak warisan iman abadi kalian. Jadilah pemuda bumi sebagai generasi yang mengerti bahwa Yesus Kristus adalah harta yang tak tergantikan oleh siapapun, oleh apapun. Yesus Kristus adalah mutiara yang sangat berharga, yang tak bisa ditukar dengan siapapun, dengan apapun di dunia ini. Jangan tukar keselamatan kekal dengan status hubungan sesaat. Seperti dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan jiwa? Nah, ingat, apa gunanya pemuda-pemudi yang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan jiwa? Oleh karena kaum pemuda-pemudi, peganglah tongkat estafet ini dengan teguh, jangan mendukakan Roh Kudus, melainkan meterai Roh Kudus. Dengan biarkanlah Yesus Kristus menjadi pusat hidup dari setiap kalian. Kebangunan rohani adalah panggilan bagi kalian untuk bangun dan bangkit, untuk memilih yang benar, untuk menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seruan kebangunan rohani adalah undangan Tuhan untuk setiap kita. Mari kita pulang kepadanya, menjaga warisan iman dengan setia, dan meneruskan kepada angkatan muda, kepada anak-anak, kepada putra putri kita. Bab terakhir penutup ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita merangkum perjalanan rohani kita hari ini dengan hati yang penuh syukur dan dengan komitmen yang baru. Kita telah menjelajahi hal yang pertama, yaitu paradok warisan iman yang abadi, di mana harta dunia yang rapuh kalah jauh dengan kasih karunia Kristus yang tak ternilai. Dari pendahuluan yang membuka mata setiap kita pada kebenaran Efesus 2 ayat 8 dan 9, di mana keselamatan adalah anugerah Allah, pemberian cuma-cuma, bukan hasil usaha kita. Kita telah melihat bagaimana iman menjadi warisan yang melintasi kubur, bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan. Kita telah lihat bagaimana iman menjadi warisan yang luar biasa, sebagaimana kita menghargai teladan dari keluarga Bapak Catur yang mengingatkan kita pada surat Yohanes 1 ayat 16, kemenuhan kasih karunia demi kasih karunia. Kita mendengar pesan bagi orang tua menjadi teladan agar anak-anak, agar putra putri setiap kita tidak
tergelincir ke kerikil yang mengkilap dunia ini, tetapi memilih mutiara iman yang berharga. Dan bagi kaum muda, pemuda-pemudi, kita mendengarkan senantiasa menjaga mutiara Roh Kudus seperti dalam Efesus 4 ayat 30, agar tidak mendukakannya dengan pilihan yang menjauhkan setiap pemuda-pemudi dan setiap kita dari Yesus Kristus. Kesimpulannya Bapak Ibu, kesimpulan utama dari berbagi firman ini adalah jadikan Yesus Kristus sebagai warisan utama. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadikan warisan utama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Warisan terbaik yang bisa kita berikan adalah iman percaya kepada Yesus Kristus yang tak bisa dibeli, tetapi harus dijaga dan diteruskan. Jangan biarkan ada satu pun kursi kosong Bapak Ibu Saudara yang di surga karena anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, keponakan-keponakan kita, ya, tergelincir oleh rupa-rupa dunia. Harta bisa habis, cinta manusia bisa pudar, tapi kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus tetap selamanya. Ada amin? Kebangkitan rohani hari ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 23 ayat yang ke-1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan memimpin setiap kita kembali ke jalan yang benar. Jangan keraskan hati Bapak Ibu Saudara. Mari pulang kepada Tuhan yang mengasihi kita sekarang juga. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengaplikasikan apa yang kita terima hari ini, ya, untuk menerapkan warisan iman dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bisa memulai dengan doa keluarga dalam isbat keluarga. Kita bagikan kesaksian iman kita kepada anak-anak kita, putra-putri kita, dan kita pilih hubungan ya bagi pemuda-pemudi untuk menghormati Tuhan. Kaum muda, evaluasi, cek calon pendampingmu, ya, apakah mendekatkan kepada Tuhan atau bahkan sebaliknya. Demikian juga orang tua, jadilah teladan yang hidup, bukan sekedar kata-kata. Amin untuk firman Tuhan. Amin untuk kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas berkat teladan iman dari Abraham, dari keluarga Bapak Gatot yang ada nyata di dunia ini. Kiranya nyala api yang sama membakar setiap keluarga di gereja ini ya Bapak. Kami berdoa secara khusus bagi saudara kami yang ada di rumah, yang ada di desa ataupun ada yang di kota. Mari kita sebutkan nama-nama yang masuk dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, dan dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang menjauh dari Tuhan karena urusan harta atau pasangan hidup atau berbagai-bagai rupa alasan. Sungguh kiranya Roh Kudus menjamah mereka. Tolong tarik mereka yang dahulu daripadamu. Tolong ya Roh Kudus, kembalikan mereka ke dalam pelukan-Mu, karena kami percaya Engkau mengasihinya. Kiranya Engkau kuatkan setiap orang tua untuk menjadi teladan, dan Engkau kuatkan kaum muda untuk tetap setia pada ajaran, ketetapan dan perintah. Jangan biarkanlah kami mendukakan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas warisan iman yang Engkau berikan. Tolong bantu kami menjaganya, mampukan kami meneruskannya dan hidup dalam kasih karunia.
Dalam nama Yesus Kristus, Sang Penjala manusia yang aku Itu Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Amin. selalu berkati Bapak dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Semakin hari semakin dipakai Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan menyambut doa syafaat. Saya persilakan pada Bapak Andre untuk memimpin kita doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Berkati hamba-Mu Pak Anto yang menyampaikannya dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan juga dalam pelayanan. Tuhan berkati dengan sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah atas hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Gembala, dan seisi rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati dalam nama Yesus, pengurapan yang baru hari lepas hari dalam pengembalaan. Roh Kudus tidak pernah meninggalkannya untuk bimbingnya Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus keluarga ini Tuhan dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas keluarga Bapak Gembala kami di tempat ini. Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang memberkati hari lepas hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, bila orang tua, kami sebagai orang tua dapat mewariskan iman kami kepada anak-anak kami, menjadi teladan iman, sebagaimana Abraham meneladankan iman kepada Ishak, dan Ishak meneladankan imannya kepada Yakub, dan demikian juga Yakub meneladankan imannya kepada anak-anaknya Israel. Demikianlah juga kami Tuhan rindu meneladankan iman percaya kami kepada anak-anak kami, sehingga mereka hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah anak-anak muda ini Tuhan memegang teguh imannya kepada Yesus Kristus dan tidak tergelincir oleh rupa-rupa dunia yang menjauhkan mereka daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sudah kasih Tuhan, setelah di antara saudara hari ini yang sedang membutuhkan pekerjaan, sedang mengirimkan CV untuk pekerjaan, saudara boleh taruh tangan saudara di dada, dan kita semua akan support saudara dalam doa, dukung saudara dalam doa. Saudara yang hari ini merindukan jodoh pasangan hidup, taruh tangan saudara di dada saudara. Kita sama-sama akan mendukung saudara. Saudara yang hari ini membutuhkan, merindukan buah hati, anak dalam rumah tangga saudara, taruh tangan saudara di dada, dan kita akan mendukung saudara dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki mukjizat dahulu, sekarang, dan selama-lamanya yang tidak pernah berubah. Setiap tangan-tangan yang ditaruhkan di dada kami ini Tuhan, Engkau melihat hati kami, rintihan hati kami, baik tentang pekerjaan kami Tuhan, baik tentang Tuhan pasangan hidup kami Tuhan, baik tentang anak keturunan dalam rumah tangga kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah campur tangan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang memberkatinya Tuhan dalam nama Yesus Bapa. Kami akan menerimanya yang terbaik Tuhan, dan yang kami terima adalah berkat Tuhan, bukan jerat yang menjauhkan kami daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang hari ini kau bergumul dengan kesehatanmu, kau boleh taruh tanganmu di dada, dan kita sama-sama akan mendukung dalam doa. Bapak, kau lihat tangan yang ditaruh di dada umatmu karena kesehatan umatmu, karena sakit
penyakit yang dialami umat-Mu. Tuhan, hari ini kami percaya seperti Engkau memberkati Yabes yang dikatakan orang sakit-sakitan dan malang, tetapi Tuhan pulihkan dengan dahsyat. Demikian juga umat-Mu Tuhan, kami berdoa, walau pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak sakit-sakitan lagi, tapi sehat, sehat, sehat dalam nama Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati umat-Mu yang hari ini bergumul dengan segala rupa-rupa persoalan dalam rumah tangga dan dalam segala hal yang kami rasakan hari ini adalah berat, beban. Tetapi kami percaya kalau kami hari ini sampai ada di gereja ini, di rumah-Mu Tuhan, kami menghirup hari yang baru, pagi yang baru. Kami percaya ada berkat-berkat yang baru setiap pagi bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kelegaan bagi kami. Sebagaimana Kau berkata, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan berikan kepadamu kelegaan. Kami imani dalam nama Yesus. Kami pulang bukan lagi dengan beban berat, tapi kami pulang dengan kelegaan dan sukacita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih umat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk umat-Mu yang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati, Kau jaga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, bangsa negara kami Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau Allah yang memberkati para pemimpin kami. Dan biarlah kami menjadi warga negara yang baik. Biarlah kami menjadi warga negara yang Tuhan tempatkan di sini untuk menjadi berkat, mengusahakan damai sejahtera di mana Tuhan taruhkan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Biarlah Kau Tuhan memberkati setiap kami. Di tangan kami Tuhan ada persembahan yang kami siapkan, ucapan syukur yang kami siapkan, persepuluhan yang telah kami siapkan. Ini semua karena kebaikan Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan yang mengalir atas hidup kami dan kami memberikannya dengan sukacita. Terimalah persembahan kami Tuhan, terimalah persembahan kami. Dengan ucapan syukur kami akan memberikannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saya Kiwani sudah bersiapkan yang terbaik. Saya ingin juga masuk ke depan. Nanti kita akan memberikan apa yang sudah dipersiapkan. Kita akan pujian, nyanyi puji Tuhan. Siapa yang akan berdoa ke depan? Puji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Jadi luar biasa firman Tuhannya bahwa kumpulkanlah harta di surga ya. Bagaimana? Dengan menabung firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berikan firman Tuhan pada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, kepada orang-orang tua kita, sebar firman Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Baik, Bapak Ibu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih. Kemarin hari Jumat sudah berlangsung rapat pelayan
ada komisi baru, baru terbentuk lagi, ada pendoa syafaat. Ya, nanti pendoa syafaat saya akan temukan di minggu pertama. Selanjutnya, Bapak Ibu, kasih Tuhan Yesus, kelompok lansia akan mulai lagi kembali mengadakan kebaktian, namun melihat situasi. Ya, kalau hujan kita cancel dulu, gitu ya. Tapi kalau cerah kita langsung kebaktian. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, dari aksi sosial Bapak Ibu, ini awal tahun, seperti awal tahun saya akan mengingatkan untuk iuran kematian. Ya, iuran kematian, saudara bisa memberikannya ke saya, ke Ibu Indang, ke Pak Andi, ya, atau ke Pak Andre dan istri. Nah, itu bagian sosial. Ya, jadi bisa ketemu saya, bisa ya. Jadi ada iuran kematian setahun 200.000. Baik. Ya, selanjutnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, saya akan mengundang saudara Adi dan saudara Happy untuk maju ke depan. Bapak Ibu, kedua pemuda-pemudi ini akan berlangsung menikah di hari Sabtu tanggal 24 Januari. Ya, nah ini dia ya. Mukanya sudah sama, saudara? Udah sama ya, sama dulu. Bingung bedainya mana Adi mana Happy. Bukan gitu, ya. Sama-sama satu hati gitu ya, gitu ya. Kita berdoa agar acaranya berlangsung lancar. Amin. Amin. Walaupun nanti kita nggak tahu cuacanya ya, Pak, saudara ya, Adi, kita nggak tahu, tapi kita harus tunggu sukacita, antusias. Saya berharap Adi dan Happy jangan tertekan ya, jangan mau nggak tertekan gitu ya. Tadi aja saya bilang, Happy kamu masih pelayanan? Iya. Nanti ini kapan ininya bersihnya hari Jumatnya? Ya ampun, saya bilang gitu. Begituan, tapi mereka akan melakukan niat baik. Jadi Bapak Ibu, hari Sabtu tanggal 24 Januari yang sudah mendapat undangan dan kita juga diundang di sini bersama-sama, ya. Jam 7.30 kumpul di sini dan acara akan berlangsung jam 8. Begitu ya. Jadi jam 7.30 kumpul, jam 8 mulai. Ya, saya berharap kita bisa on time karena Happy melalui calon suami bilang sama Pak Gembala jangan lama-lama kan. Ya, gitu bilangnya ya. Mau dandan lagi ya, mantep nih ya. Puji Tuhan ya. Suka-suka ya, senang-senang ya, maksudnya senang-senang ya, Adi dan Happy, puji Tuhan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi nanti resepsinya kapan? Resepsinya hari itu juga jam 10 jam 11 di gedung Aula GKPS Tangerang. Itu di mana kalau Bapak Ibu mau ke Tang City akan lewat McD. Dan 50 meter dari McD sebelah kanan itu ada gedung GKPS. Masuk aja di situ. Ya, betul ya, betul ya. Puji Tuhan. Senang, jaga kesehatan, saya tidak mau sakit. Nah, Bapak Ibu, satu hal di tempat ini saya akan jelaskan. Tadi Happy sudah katakan, Pak, Adi ini sudah beli marga, namanya Sinaga. Puji Tuhan, amin. Amin ya. Namun pas saya kasih revisi dari dia, Pak, kok Sinaganya tidak ada? Saya bilang ke Adi sama Happy, saya bisa taruh Sinaga kalau di KTP kamu sudah ada Sinaganya. Saya bukan anti ada, tidak. Ya, saya mau apa yang kita bicarakan sesuai dengan nanti sertifikat atau tanda pernikahan dari gereja, supaya nanti nggak salah. Apa? Itu mah gampang. Oh, jangan menggampangkan sesuatu, saudara ya. Apa yang di atas mimbar saya katakan harus sesuai dengan tertulis. Supaya apa? Sinkron, begitu. Ya, Adi dan Happy seperti itu. Nanti jelasin sama Obu Sinaga ya, bilang aja. Nanti kalau itu nanti saya akan ngomong lagi di pemberkatan supaya tidak sakit hati, ya. Kalian sudah berusaha untuk mendapatkan itu, akhirnya nggak pakai enggak? Kalian pakai pasti. Tapi saya akan pastikan juga kalau memang mau pakai serius.
harus ada di KTP kalian, di KK kalian, gitu aja. Nanti saya akan ubah, gampang. Ya, gampang ubahnya. Tapi kalau belum berubah ya saya nggak mau nanti gara-gara itu kalian nggak diberkati. Itu yang saya tidak mau. Ya, kalian kan harusnya senang-senang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi supaya jelas. Jadi tadi bilang Pak, oh ya nanti aja. Ya itu yang terjadi. Saya berharap kita dukung dalam doa ya, agar pernikahannya lancar. Amin. Silakan duduk ya. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Terus dalam doa, dan nanti Pak Eko dan Pak Moses ketemu saya untuk bicara tentang acara selanjutnya atau kegiatan selanjutnya. Baik, kita bangkit berdiri. Syukur, naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan atas firman Tuhan, pujian yang telah kita naikkan kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Amin. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita mengangkat tangan kita dengan permohonan saudara kepada Tuhan, naikkan cita-cita, keinginan, kerinduan, tujuan hidup, naikkan semua pada Tuhan. Terima kasih. Diberkatilah kita yang mencari Allah, sebab kebenaran, karena kitalah yang mempunyai kerajaan surga. Diberkatilah kita yang hancur dan remuk hati, karena kita akan dihibur. Diberkatilah kita yang lemah lembut, karena kita akan memiliki bumi. Diberkatilah kita yang lapar dan haus akan kebenaran, karena kita akan dikenyangkan. Diberkatilah kita yang murah hati, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Diberkatilah kita yang suci hatinya, karena kita akan melihat Allah. Diberkatilah kita yang membawa damai, karena kita akan disebut anak-anak Allah. Diberkatilah kita yang meminta apapun juga dalam doa dengan iman, dan kita akan memperolehnya. Diberkatilah kita dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Diberkatilah kita dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin.